ini, maka kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Sebelum kita ibadah, maka kita akan masuk acara penandatanganan surat pernyataan dari kedua calon mempelai yang diikutsertakan oleh saksi-saksi yang sudah ditunjuk oleh gembala setempat. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan. Dengan hormat yang kami panggil mempelai dari orang tua, mereka akan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka belum pernah menikah. Jadi mereka sudah bikin pernyataan baik dari keluarga Siagian dan juga keluarga Tinambunan. Untuk itu pertama sekali kami panggil dari keluarga Bapak Pendeta Bapak Tinambunan, yaitu Bapak David Tinambunan, silakan datang ke depan. Dan juga Bapak Maruba Tinambunan, silakan datang ke depan. Si Santika lebih dahulu tanda tangani surat pernyataannya, silakan berdiri. Siagian nanti duduk aja dulu, Siagian duduk aja dulu, nanti dipanggil. Nanti fotonya. Iya, Bapak David Tinambunan, saksi pertama. Tanda tangan bisa di atas. Bapak Maruba Tinambunan. Bisa di bawah tanda tangan. Terima kasih. Kami panggilkan yaitu Tommy Diposiadian bersama dengan saksinya, silakan datang ke depan. Bapak Saud Uli Siadian dan Bapak Bistok Siadian, silakan datang ke depan. Lebih dahulu Tommy Dipos Siagian, silakan ditandatangani karena pada gambarnya. Berikut saksi adalah Bapak Saud Uli Siagian. Silakan Bapak, saksi pertama, tanda tangan nanti di atas. Iya. Nama di bawah. Di sini. Iya. Iya. Yang kedua, saksi kedua adalah Bapak Bistok Siagian. Belum datang Bapak itu? Nggak apa-apa. Bisa dia, tapi nanti fotokopi KTP tolong berikan sama saya karena KTP sekarang ini Pak Bistok. Jadi kalau Bapak yang tanda-tangani besok dikasih sama aku fotokopi KTP. Silakan. Tanda saksi kedua. Nama, tanda tangan di bawah. Iya, tanda tangan di bawah. Nama, iya, nama. Puji Tuhan, dengan demikian terima kasih, silakan pulang ke tempat. Dengan demikian bahwa pemberkatan nikah ini resmi kita lakukan karena mereka sudah disaksikan oleh keluarga orang tua. Tidak ada kaitan dengan seorang pun. Pernikahan mereka murni, tidak ada terikat hukum dengan siapapun. Jadi pernikahan ini kita laksanakan dengan baik. Puji Tuhan, kami silakan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan. Puji Tuhan, sesuai dengan pembicaraan Bapak Gembala tadi bahwa untuk melengkapi administrasi sudah selesai, maka kita akan siapkan hati kita untuk menghadap tata kasih karunia Tuhan, untuk kita mengaku pujian kepada Tuhan, kita kepujian kepada Tuhan.
Lagu pertama, Pujian dan Syukur. Bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa dengan rendah hati, ku persembahkan. Kita katakan, sadar bila ku ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada, amin, hanya karena anugerah. Kekuatanmu, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah kepada Tuhan, tangan kanan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Untuk membawa doa pembukaan pada pagi hari ini, Bapak Henry Simangunsong untuk membawa kita dalam hadirat Tuhan. Hatiku bersamakan, sadar bila ku ada
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Maha besar Engkau Allah kami, penguasa semesta alam, yang menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hadir di pesta di Kana. Engkau juga Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami hari ini untuk memberkati kami semuanya. Terlebih khusus kedua mempelai, Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan memberkati mereka, untuk mereka kuat Tuhan, untuk mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rangkaian ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami rindukan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang hadir, setiap kami yang hadir Engkau jamah kami Tuhan. Beri kami kemampuan beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, agar ibadah ini Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kami percaya Engkau Tuhan kami hadir untuk memberkati kami Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, Engkau rapi Tuhan, Engkau pakai dengan kuasa-Mu, singer semuanya Tuhan dalam kuasa-Mu. Terlebih khusus hamba-Mu Tuhan, yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai rapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi kami semuanya, menyatakan pertolongan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga saat hamba-Mu untuk memberkati kedua mempelai, Engkau pakai ulurkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang memberkati kedua mempelai, semuanya menjadi satu di dalam Tuhan, bukan lagi dua. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami dan Engkau memberkati kami. Jikalau ada kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat apapun bentuknya pekerjanya yang mau mengganggu kami, roh-roh dunia, kami tolak dalam nama Yesus. Enyahlah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan ibadah kami hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan saudara terkasih dalam nama Yesus. Ya, kita bersyukur sama Tuhan karena Dia baik, karena kasih setianya kita ada di tempat ini. Karena Tuhan sudah berkemurahan kepada kita, bukan karena kekuatan kita. Ada amin? Ya, kedua calon mempelai juga bukan karena kekuatan. Ada amin? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita angkat pujian yang terkasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagu nomor 2. Karena sudah banyak yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Ya, banyak yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Haleluya. Kita akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, kita patut dan sebatasnya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sudah banyak yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, karena kasih setianya sudah mempertemukan kita di tempat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Itu sebabnya untuk kasih kesampaian kita untuk nama Tuhan lagu sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Itu sebabnya kita semua bangkit berdiri dan kita puji dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu sangat baik dan teramat baik, sungguh baik dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita, dengan bertepuk tangan untuk memuji memuliakan Dia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
Tuhan kita itulah Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Dia sudah rela mengorbankan dirinya karena kasihnya yang besar bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian satu lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kita katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk akan mendengarkan firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Mari kita katakan kepada Tuhan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahan-Mu. dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kita semua bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Kau rancangkan masa depanku. masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Kami serahkan kepada Bapak yang baru.
bersyukur buat segala anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami berbahagia karena Engkau pertemukan anak-anak kami. Mereka memiliki jodoh dan sungguh-sungguh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di awal pernikahan mereka ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka agar kedua calon mempelai ini benar-benar menerima berkat, bukan hanya jasmani tapi berkat rohani Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pemberitaan firman ini, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Allah dengan jelas, dengan benar, sampai kami mengerti, kami praktekkan dalam hidup kami ya Tuhan. Urapan Roh Kudus bagi kami, ketenangan bagi kami ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Salam Bapak Ibu. Ya, ini hari ini bukan hari perkabungan tapi hari sukacita. Saya harapkan semua saudara senyum. Ya, tidak ada yang kita. Jangan lupa bahagia saudara-saudara. Ini kan hari bahagia. Jika saudara lupa bahagia hari ini, saya akan dapat katakan kapan lagi kita bahagia kalau bukan hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita bisa ada hari ini saudara-saudara untuk mendoakan anak-anak kita. Saudara kita Tommy Diposiagian dipertemukan Tuhan dengan Mela Santika Tinambunan. Saudara-saudara, sungguh sangat luar biasa. Kalau tidak salah hampir tahunan juga mereka ini bertemu. Sampai pada hari inilah saatnya saudara-saudara untuk mereka diberkati, kita saksikan, dan untuk memberkati mereka saudara-saudara sekalian. Dasar pernikahan kita di negara ini ada dasar hukumnya saudara-saudara, tapi bagi Kristen ada dasar hukumnya yaitu Alkitab, firman Allah. Makanya saya menyampaikan firman Allah bagi kita karena itulah sumber dari segala berkat bagi kita saudara-saudara. Siang hari ini kita membaca Alkitab kita. Saudara tidak bawa Alkitab ya karena mau pesta ini, lebih baik kita bawa yang lain saudara-saudara. Tapi saudara bisa punya handphone, silakan dibuka handphone saudara. Saudara baca firman Allah ini, terutama di pos Tommy Diposiagian dengan Mela Santike. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi jika engkau percaya firman Allah ini memberkati hidupmu, ke depan engkau akan melihat hidupmu sukses, mampu menghadapi tantangan, masalah-masalah dalam rumah tangga. Kalau ada firman Allah ini kau pegang, kau mampu mengatasinya. Dan inilah yang akan kita dengarkan saudara-saudara sekalian. Gak bawa Alkitab kau di pos, gak bawa pula. Si Mela Santike gak bawa pula ya. Siapa bisa dipinjamkan Alkitabnya saudara-saudara ya. Ke depan kalau menikah saya pun tidak kasih tahu harus bawa Alkitab. Ini kan bukan pesta, kita mau beribadah, jadi bawa Alkitabnya. Nanti saya suruh membaca saudara-saudara ya. Harap kita tenang, saya berkhotbah nggak panjang saudara-saudara. Jam 12 nanti selesai semua baik penandatanganan, sehingga saudara nggak perlu terburu-buru saudara-saudara. Makanya saudara nikmati firman Allah ini, jangan terburu-buru. Jam 12 pasti. Saya bukan tipe orang yang memperpanjang-panjang. Yang jelas saudara dapat petik, dapat hargai, dapat mengerti, itu yang utama ya. Jadi saya sampaikan singkat-singkat mungkin sampai saudara dapat mengerti saudara-saudara sekalian. Pernikahan adalah anugerah Tuhan ya. Pernikahan adalah anugerah Tuhan. Dari bermacam banyak anugerah itu, pertama adalah dalam nikah. Jadi pernikahan itu bukan hanya lain. Pernikahan itu adalah anugerah Tuhan. Karena ketika Adam melihat satu pun dari hewan-hewan ini tidak ada menjadi jodohnya, nama-nama hewan dia kasih tahu namanya ini, tapi Tuhan melihat nggak ada yang menjadi jodohnya saudara. Nggak ada cocok. Mau berjodoh dengan harimau, jangan-jangan dia dicakar. Kalau mau berjodoh dengan yang lain, jangan-jangan merusak hidupnya. Lalu Tuhan bilang, gak baik kalau manusia ini seorang diri. Lalu aku menjadikan penolong kepada dia. Gak diminta loh saudara-saudara. Aku mau menjadikan penolong. Kalimat menjadikan itu, aku mau memberikan penolong kepadanya. Kalimat memberikan ini anugerah. Aku mau menganugerahkan seorang penolong baginya. Supaya apa? Supaya dia berkuasa di bumi ini. Jadi saudara, kalau menikah itu bukan menjadi budak bumi kita, bukan menjadi budak dosa kita, supaya mereka berkuasa di bumi ini, menaklukkan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi pernikahan kita dikaruniakan Tuhan kita jodoh
supaya kita bisa mengelola bumi dan menjadi berkat, saudara-saudara. Nah, ini yang kita baca hari ini, saudara-saudara, dan berbahaya kalau pernikahan itu bukan anugerah Tuhan. Kalau pernikahan itu hanya mau sama mau, cinta sama cinta, suka sama suka, nah inilah berbahaya. Sebulan lagi gak suka, diceraikan. Besok ada kekurangan, dia ceraikan. Kenapa? Karena enggak menikmati bahwa pernikahan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau itu anugerah Tuhan, apapun kelemahannya, apapun kekurangannya, pasti mampu saya selesaikan. Sampai di sini saudara harus mengerti. Kita baca dulu. Si Dimpos pakai kacamata, gak usah. Bisa baca? Oke, puji Tuhan. Ini si Dimpos ini begitu kenalan sama si Nela pakai saya udah terus. Ya, jadi suka saya kuyun-kuyun, saya suka apa supaya dia dengan saya bisa lebih baik, percaya diri, yakin bahwa pernikahan ini adalah anugerah Tuhan. Bisa membaca Dimpos Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Boleh Pak Pendeta kasih sama dia, penting kita dengarkan suara mempelai laki-laki ini, saudara. Kalau dia nggak bisa membaca, malu pula kita suruh sekolah lagi dia ulang, saudara-saudara ya. Silakan. Kitab Kejadian 2 ayat 18. Bantu Pak Pendeta, ini jarang buka Alkitab, ini buka handphone paling jago ini, saudara-saudara. Tapi buka Alkitab sangat malas, sangat jarang. Sedikit ke depan akan dibaca. Silakan. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Silakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Puji Tuhan, bagus sekali suaranya, sudah jelas. Ya, barangkali rajin kau ke gereja ya. Jadi bagus suaranya, saudara-saudara. Ya, apa katanya? Aku akan menjadikan penolong kepadanya. Inilah anugerah. Inilah anugerah Tuhan. Pernikahan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Salomo lebih bagus lagi mengatakan, apa kata Amsal Salomo? Harta itu warisan orang tua. Tapi kalau istri, nah ini istrimu, pandang dulu istrimu ini, bakal istrimu. Wah, istri ini saudara-saudara adalah karunia, anugerah Tuhan. Jadi kalau ini anugerah Tuhan, jangan kau pukuli nanti. Ya, anugerah Tuhan ini jangan kau ceraikan apapun kekurangannya, karena Tuhan berikan penolong sama. Kau dulu nanti si tiga lagi aku bilang berfungsi jadi penolong. Tapi kau harus pastikan bahwa ini Santika ini anugerah Tuhan kepada saya. Ya, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan saya harus hargai. Betapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara kita tidak lihat betapa banyaknya pernikahan sekarang hancur. Kenapa? Nggak menghargai itu anugerah Tuhan. Ya kalau dulu mau sama mau, sekarang nggak mau lagi, cerai silakan. Kenapa? Nggak bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Dan ini saya tekankan kepada kalian berdua. Terimalah ini anugerah dari Tuhan. Bantu lagi Pak Pendeta, Amsal Sulaiman 19 ayat 14. Duduk aja di sampingnya Pak Pendeta. Ya, sambil menolong dia, barangkali besok-besok siapa tahu jadi pendeta pribadi ya, saudara-saudara ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-19. Amsal Sulaiman 19. Setelah ini nanti si tiga pun saya suruh juga membaca. Kita dengarkan suaranya, Berutin Ampunan ini bagus sekali suaranya, saudara-saudara, lembut suaranya. Ya, Amsal Sulaiman 19. Amsal Sulaiman 19 ayat yang ke-14, silakan ditemukan di pos. Amsal Sulaiman 19 ayat 14. Silakan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Oh, senang nggak dapat karunia Tuhan? Senang, tengok kamu berbunga-bunga ini. Dapat istri itu rumah dan warisan dari nenek moyang. Wah, puji Tuhan, kalau ada nggak pun tidak jadi masalah. Ya, tetapi istri yang berakal budi, jangan berakal busuk dikit. Berakal budi, jangan berakal-akal. Ya, jangan banyak akal-akalnya. Berakal budi itu, istri yang berakal budi itu adalah karunia dari Tuhan. Si Dipos harus percaya ini karunia Tuhan bagiku. Ya. Banyak yang nanya si Tike ini, banyak minta, tapi kau yang diiyakan. Ya kenapa? Ya itulah karunia Tuhan sama. Ya, adalah karunia dari Tuhan.
Dan harus ingat itu, ini karunia dari Tuhan. Pasal 31 lagi, istri gimana ini? Tadi istri yang berakal budi, jangan banyak akal-akalnya, berakal budi. Yang kedua, istri yang cakap. Banyak istri hanya pandai cakap-cakap saja, kemana-mana bercakap-cakap, tapi nggak cakap membangun rumah tangga. Ini payah pula, saudara-saudara. Ya, makanya terima istri itu sebagai karunia dari Tuhan. Istri bagaimana? Berakal budi. Ibu-ibu yang banyak akal-akalnya tinggalkanlah, saudara-saudara, karena ibu-ibu itu adalah dikaruniakan Tuhan kepada suami. Harus benar-benar kita. Istri gimana lagi? Pasal 31 ayat 10. 31 ayat 10. Silakan. Pasal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Iya. Kita tengok dulu si Tike ini membaca itu. Gak apa-apa, sambil tengok sama dia supaya dia sama aku rupanya kalimat ini katanya kan. Ini kan kita buka perkampungan, senyum-senyum gak apa-apa. Gak berdosa kita senyum, saudara-saudara, hari ini ya. Silakan, tapi tengok sambil tengok si Tike itu. Apa katanya? Ulangi. Istri yang cakap, ya, siapakah akan mendapatkannya? Bagus sekali ditengok itu si Tike. Ia lebih berharga daripada permata. Biasa, saudara-saudara. Ya, istri yang cakap. Jangan istri yang cakap-cakap. Kemana-mana nggak masak di dapur, tapi cakap-cakap sama tetangga terus, cakap-cakap. Ya, rumah nggak beres, tapi selalu cakap-cakap. Pulang suaminya bukan istri yang cakap, dia istri yang pandai cakap-cakap, saudara-saudara. Ya, tapi kalimat ini berkata istri yang cakap siapa mendapatkannya? Kutanya sekarang kamu di pos. Istri yang cakap siapa mendapatkannya? Jawab dulu. Apa jawabnya? Akulah bilang. Iya. Ragu-ragu kau. Enggak. Itulah kau yang dapat. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kau di pos diberkati Tuhan. Ya, hari ini kau mendapat anugerah Allah yang sangat luar biasa. Dapatmu penolong. Ya, dia bijaksana, dia cakap, ya, dan bersyukur hari ini berapapun biaya yang kau korbankan tidak sia-sia karena kau dapatkan ini seorang istri yang sangat luar biasa. Anugerah Tuhan, pemberian Tuhan bagimu, saudara-saudara sekalian. Ya, sekarang bagaimana sikap kita? Kalau itu pemberian Tuhan yang termahal dalam hidup kita adalah istri kita, ya. Bagaimana sikap kita? Sekarang si Tike yang baca ini lagi. Bisa kamu baca Tike? Bisa Amang Bulu katanya ya. Bagus. Baca saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-13. Kalau si Tike bos aku ajari dia di pos, pandai itu baca Alkitab. Tak usah di samping pendeta itu dia. Ya. Silakan si Tike. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13, kasih mic-nya sama dia. Iya, ayat yang ke-13, pasal 13 ayat yang ke-4. Silakan, sudah ketemu? Ibrani 13 ayat yang ke-4. Kita dengarkan suaranya si guru tinambunan ini, sudah bisa kasih Oh, karena ya inilah. Jari-jarinya dikasih panjang, kasih warnanya. Jadi bukanlah dulu Pak Pendeta. Ya inilah kalau pengantinan itu jari-jarinya pun jadi aneh-aneh kita menengoknya. Ya. Ibrani 13, ya ayat yang ke-4. Silakan. Ibrani 13 ayat yang ke-4. Ya, saudara dengarkan bagus-bagus. Silakan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, ya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan perzina akan dihakimi Allah. Iya. Semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan dilecehkan, jangan dihinakan, jangan direndahkan. Semua kita penuh hormat, saudara-saudara. Puji Tuhan, keluarga, baik keluarga Siagian, keluarga Tinambunan, datang dengan penuh hormat, membawa kedua calon mempelai ini datang ke tempat ini. Kenapa penuh hormat? Mulai dari sejak perkenalan, ya, pertunangan sampai hari ini pernikahan, penuh hormat, ya,
Penuh hormat. Kenapa? Karena ini anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, orang kalau nggak menghargai bahwa pernikahan itu anugerah Tuhan, nggak ada hormatnya. Kejelekan suami diomong-omongin, kejelekan istri diomongin. Kenapa? Nggak ada hormatnya. Kalau dia hormat terhadap pernikahan itu, apapun kekurangan istrinya akan dibilang itu adalah kekurangan saya. Apapun kelebihannya bukan yang disombongkan. Mereka akan saling mengisi, saling melengkapi. Bukti adanya saling menghormati dalam pernikahan. Ke depan kalian berdua di Bos dan Santika, hormat terhadap pernikahan. Jangan gampang ceng. Berakhirlah pernikahan ini. Gak ada hormatnya. Ada masalah apa? Udahlah berakhirlah. Udah kau cari jalanmu, aku cari jalanku. Tanda gak ada hormat kita. Dan sekarang kan kita lihat terbuka kita di alam sekarang ini. Sudah. Orang cerai itu sudah kita anggap biasa-biasa. Dulu malu kita. Sudah. Tapi hari-hari ini kan sudah gak ada malu lagi. Wah udah biasa si anak pun begitu, si anak pun begitu. Kenapa? Gak dihormati. Pernikahan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Lebih dari pemberian harta apapun di dunia ini, istri itu, suami istri itu sangat mendapat penghargaan dari Tuhan melalui anugerah. Dan saudara-saudara sekalian, hari ini akan saya lanjutkan lagi bukti suami dan istri menghormati pernikahan. Ya, bukti suami dulu lagi membaca ini. Bukti suami menghargai, ya, menghormati pernikahannya. Pertama, jangan kasar terhadap istri. Kenapa? Karena kita hormati, dia pemberian Tuhan. Masa pemberian Tuhan gampang kali kita. Kalau di kitab Kejadian, penolong itu diambil dari tulang rusuk kita, bukan tulang kaki, bukan tulang tangan. Tulang rusuk kita yang harus kita lindungi, harus kita jaga, harus kita kasihani. Jangan pernah berlaku kasar. Itulah sebabnya bagaimana cara kita untuk menghormati pemberian Allah ini, anugerah Allah ini. Pertama, saudara-saudara, Sidipos yang membacakan, jangan kasar terhadap istri. Jangan kasar. Ya, saya menikah ini dengan istri saya juga baru 6 bulan. Yang di samping itu cantik pula saudara-saudara istri saya itu. Berapa tahun kami? 31 tahun kami sudah menikah. Banyaknya kesulitan kami lewati, masalah-masalah kami lewati. Hanya satu, saling menghormati kita. Saling menghormati kita. Kekuranganku, lengkapi kekuranganku. Kelebihanku bisa menutupi. Jangan diomongi kemana-mana. Kenapa? Karena kita ini menghormati pernikahan kita. Kekurangan-kekurangan apapun mungkin belum kita dapat. Asal hormat kita dalam pernikahan kita, Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tadi kalimat itu belum selesai dibaca ya. Asal hormat kita atas pernikahan kita, Tuhan bilang sekali-kali aku tidak membiarkanmu. Itu jaminan. Asal hormat kita terhadap pernikahan kita, kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan, hormat dulu. Asal hormat kita, masih dibaca dulu, belum nanti ke kursi ini. Kita baca dulu di ayat yang ke-6. Silakan di pos. Asal hormat. Jadi si Dipos dengan si Mela belajar saling menghormati. Ya, belajar menghormati. Mungkin suami uang masuknya nggak sebesar punya perempuan atau sebaliknya. Hormatilah. Kekurangan-kekurangan ada, jangan pernah lecehkan, jangan pernah saling menghina. Asal menghormati, saling menghormati kita. Ayat membilang, silakan Dipos ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Aku tidak takut. Dalam segala kekurangan, ketidakmampuan kita, mungkin kita membangun rumah tangga masih banyak kekurangan. Hormati. Setelah itu Tuhan akan bilang, aku tidak akan takut dalam masalah apapun, sebab Tuhan adalah penolongku. Kepada siapa dapat pertolongan itu? Kepada orang yang saling menghormati kita. Ada pertolongan Tuhan. Tadi kalau saya berbicara, pernikahan saya nggak tanggung-tanggung sukarnya di masa-masa lalu. Saya 3 kali pindah, di Kalimantan saya bertahun-tahun, pindah lagi ke Bengkulu bertahun-tahun. Sejak tahun 2000 saya di Medan. Asam pahitnya sudah alami, tapi hanya satu saya jaga. Saya harus hormat terhadap pernikahan. Kenapa? Karena ini anugerah Tuhan. Kalau saya nggak menghargai anugerah Tuhan, gampang kali.
Kita lecehkan dia. Apalagi kalau sudah tua semacam begini, sudah kakinya pun kadang-kadang begini, sudah lemas, sudah sakit dan seterusnya. Tapi tetap hargai, hormati. Supaya apa? Kita dapatkan Tuhan akan selalu menolong kita. Kita tidak takut dengan masalah apapun, kesulitan apapun. Pasti Tuhan akan sanggup menyelesaikan bagi kita. Tuhan adalah penolongku. Apakah? Coba selesaikan lagi ayat yang ke-4. Belum selesai tadi, ayat 6 ulangi. Ayat 6 ulangi, ayat 6. Silakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Lanjut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dilakukan manusia dalam nikah kita? Sudah jujur saja kita. Pernikahan kita banyak kali goncangan. Tertawa kita dengan istri kita, ada saja yang iri. Boleh namekil dong, tengok motor udah susah katanya, apalagi dekat dengan mertua kita. Bos orang misi lalu-lalu kalau namekil dong. Ya selalu banyak kata manusia. Selalu kekurangan kita ditengok. Tapi ayat-ayat mengatakan kalau kita sudah menghormati nikah kita, ada orang bermacam mungkin dari pihak tetangga, dari pihak mana, ada saja yang mau mengkeruhkan rumah tangga kita. Tapi ingat, kalau kita hormat terhadap pernikahan kita, Tuhan akan menolong kita. Dan orang mau ngomong apa, orang mau bertindak apa terhadap pernikahan kita, Tuhan katakan, Tuhan menolong kita. Yang membuat hancur kan begitu. Ada saja orang kalau kita menikah maunya kita ribut, maunya sama istri bertengkar. Ada saja itu saudara-saudara. Ya. Tapi ingat, saat kita terpancing untuk mau saling merendahkan, ingat saya harus menghormati dia. Hormat terhadap pernikahan saya, karena itu anugerah Tuhan. Kalau kita hormati, Tuhan janji, aku akan menolong engkau. Menolong apa? Ekonomi. Mungkin dilecehkan, kau menikah, apa pun tidak ada. Piring maupun bocor-bocor. Tapi kita bilang, aku menghargai pernikahan, biar engkau rendahkan, aku hargai pernikahanku. Gak saling menghina kami, gak saling merendahkan, gak mau ribut, saya harus hargai pernikahan ini. Kita lihat, Tuhan menolong kita. Heran orang satu saja, itu mau dosa deh. Tuhan bilang, dosa sama deh. Kenapa? Gak takut kita apapun dikatakan orang. Karena pertolongan Tuhan itu akan nyata bagi kita. Rahasianya, hormat terhadap pernikahan. Kenapa hormat? Jawabannya, karena pernikahan itu adalah anugerah Tuhan. Bisa mengerti Bapak Ibu? Barangkali sebagian ngantuk-ngantuk, ada yang jam 3 sudah mandi-mandi, sesak, apa saudara-saudara. Tapi saya dengan berkorban begini tidak masuk saudara ngantuk-ngantuk hari ini, ya. Puji Tuhan, saya lihat masih segar-segar semua. Jangan takut, sebentar lagi jam 12 jam 1 makan kita saudara-saudara. Jangan terlalu takut ya, agak lapar mungkin, tidak apa-apa saudara-saudara. Tapi firman ini penting saya sampaikan, ya. Penting saya sampaikan saudara-saudara. Hormat terhadap pernikahan, tindakan nyata. Apa itu tindakan nyata hormat terhadap pernikahan? Kolose, dibantu Pak Pendeta. Ya. Kolose 3 ayat 19. Kolose 3. Ini mulanya. Ya, gimana penghormatan kita terhadap anugerah Tuhan ini, pemberian Tuhan ini? Ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Silakan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sekarang si Tike dulu menyebutkan ini sama si Dimpos ini. Karena si Dimpos ini sebentar lagi jadi suami. Bilang dulu sama dia. Kami dengar. Ya, kami dengar itu. Bilang dulu sama dia. Silakan Tike, bilang dulu kalimat ini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Biar kan tuh si Dimpos atau Marmaila dokon. Hatami itu mana? Bicara sonari dengan. Silakan sekali lagi. Hai suami-suami, ya. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Digahodo di pos. Jangan berlaku kasar. Jangan berlaku kasar. Ada berlaku kasar ini begini, nggak pernah ditempelin tapi kata-katanya kasar. Itu nama gua ada dapat tujuan masuk ngomong kasar kali itu saudara-saudara. Si luar orang kadang. Istrinya bilang si luar. Aduh nasi ke rumah dapat tuh orang dapat tuh susah orang kata. Kasar kali itu saudara-saudara. Ya. Jangan pernah berkata kasar di pos ya. Si Tike ini kalau tengok sekarang cantik, besok udah makin tua, makin merosot, makin terus. Jangan pernah kata kasar.
Kata-kata kasar tuh. Ya. Jangan pernah berkata kasar terhadap dia. Dan ini istri saya, saudara-saudara. Rahasia keberhasilan rumah tangga itu kata-kata kita jaga. Jangan pernah kasar, jangan pernah merendahkan dia. Supaya sehat-sehat semua, saudara-saudara. Sempat kau kasar kepada dia, lebih sakitnya kata kasar daripada ditempeleng. Kalau ditempeleng berapa lama selesai. Tapi kalau kasar sama dia, perkataanmu kasar sama dia, waduh menyakitkan kali. Ya, jangan pernah berkata kasar dulu. Ada lagi berlaku kasar. Sudah tahu berlaku kasar. Ngai sedikit kopi mulai minum po. Minum maho sekian ngai bayar kopi. Mudah kalau memang ini. Itu lagi perbuatan kasar itu, perlakuan kasar. Ngai siap penindahan. Maka majaho suami kuasa umat pulau Karejo. Padahal dia lakukan tuh. Lagi Messi. Oh itu sikap yang paling kasar. Jadi ada kata-kata kasar, ada sikap yang paling kasar. Wah itu bisa menangis ibu-ibu di rumah. Tahir kecil kalau jauh mengalami mulai pagi langsung yang lang nabu lopai. Sikap yang kasar. Jangan pernah, ya jangan pernah dipost biar itu tuh. Ya, jangan berkata-kata kasar, jangan bersikap kasar. Lu berasa kalau sudah begini indahnya rumah tangga itu saudara-saudara. Kata-katanya nggak kasar, nggak usah kita bilang seperti orang setiap pagi I love you orang-orang itu saudara-saudara. Tapi ada pula kata begitu, setiap bangun pagi dicium kata I love you, bahir nama tetangga ada bahir, banyak kota. Ya, jangan dulu berkata kasar dulu, nggak usah dulu setiap pagi itu bilang sayangku, cintaku, nggak usah begitu. Jangan berkata kasar itu sudah lebih dari cinta. Ya. Yang kedua, jangan pernah bersikap kasar. Pasti Tika senang kali dia kalau begitu, nggak kasar suaminya, ya bahagia dia, senang terus dia, saudara-saudara. Panjang umur berkatnya sangat luar biasa. Ya, jangan mulai dari berkata-kata kasar, bersikap kasar, apalagi berbuat kasar sampai menempeleng. Jangan kedengar besok ya di pos ya, sampai menempeleng dia. Mungkin tidak dikasih tahu sama orang tuanya, tapi kalau sempat, emang guru. Nama buah ini tiki benjol, nama ada dua HP ini tempel itu kok. Ya, jangan pernah, ya, mulai berkata kasar, bersikap kasar sampai berbuat kasar, menempelego. Sekarang kan banyak saudara-saudara di Facebook kita ya, kita lihat kalau ketemu ibu-ibu itu diperlakukan begitu menyakitkan. Udah masak, sudah apa selalu yang salah istrinya, ditempelegi, aduh saya kalau menengok itu, nggak menghargai anugerah Tuhan. Nggak menghargai pemberian Tuhan, saudara-saudara. Dan ini harus kita berjuang, Bapak Ibu saudara-saudara, terutama untuk kalian pasangan suami istri, saudara-saudara. Yang kedua, sikap suami ini jangan kasar. Yang kedua, bijaksana terhadap istri. Bijaksana. Ada juga suami-suami nggak bijaksana. Ya, bijaksana-sana dia, sana-sana bijak, tapi di sini enggak. Bijaksana-sana dia. Ya. Mestinya kita bijaksana. Ya, bijaksana. Saudara-saudara silakan ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Jangan bijaksana mengotot-otoi. Ya. Bijaksana tulus. Ya. Bijaksana terhadap, kalau kita bijaksana terhadap itu, bijaksana kita atas segala kelemahannya, kekurangannya, ketidakmampuannya, bijaksana kita di situ. Ya. 1 Petrus pasal yang ke-3, 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 silakan. Di pos ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu, ya, sebagai kaum yang lebih lemah. Iya, dia lemah kaum istri itu, silakan. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doa jangan terhalang. Itu doa kita dikabulkan ketika kita bijaksana terhadap istri kita. Saudara-saudara suami, seringkali kita bilang ini, kalau kita menghormati istri kita, kita bijaksana mengasihi dia, berkat kita gampang, rezeki kita gampang. Ini ingat dulu di bos. Ya, asal kau menghormati istrimu, bijaksana, tidak berlaku kasar, kau tengok berkatmu nanti ada saja. Kok bisa aku bisa kerja begini? Kok bisa aku dapatkan penghasilan begini? Kok bisa? Rahasianya di situ.
Doa istri itu menentukan keberhasilan suami. Kalau saya bisa jujur, adanya saya hari ini karena istri saya menopang saya, mendukung saya sampai hari ini. Dan itu tidak kita lupakan. Dan kita harus bijaksana terhadap kekurangannya, kelemahannya. Jangan diomongi kemana-mana. Bijaksana kita terhadap, karena dia lemah, banyak kelemahannya, banyak kekurangan. Kita harus bijaksana, karena kalau kita bijaksana, ayat pun bilang doa kita nggak terhalang. Berarti doa kita dijawab Tuhan. Permintaan kita diberikan Tuhan. Apapun yang kita citakan, kita dapatkan. Makanya si Dimpo sangat menentukan ini. Kalau mau doamu ke depan, katakanlah doa apa saja. Aduh mau begini, mau begitu, silakan. Tapi kalau bijaksana terhadap istrimu, pasti Tuhan jawab doamu. Tuhan dengar doamu, gak terhalang, berarti doa kita sampai kepada Tuhan dan Tuhan berikan apa yang kita minta. Kan banyak kali bapak-bapak mengeluh, aku susah dina mengeluh ya, katanya. Tapi gak bijaksana terhadap istrinya. Istrinya selalu dipermalukan. Susah rezekinya. Ya. Tapi kalau sudah bijaksana, pasti ke depan akan kita lihat. Dan itu bukan hanya omongan, kita lihat, saya pun menjadi saksi. Keberhasilan kita adalah karena istri kita selalu menopang kita, mendoakan kita. Karena dia menolong kita. Dan kita dapat nikmati hasilnya. Tapi kalau kita tengok istri-istri, gak bisa menopang. Hancur kita kerja sendiri, susah kita. Ya, itu sikap yang ketiga untuk suami. Jangan berlaku kasar, bijaksana terhadap istri. Dan yang ketiga, berkorban untuk istri. Berkorban. Kapan perlu dipos, berkorban nyawa untuk istri. Bahwa sakop pemulihanmu. Ya. Berkorban nyawa. Mempertaruhkan nyawa kita. Terlebih ketika istri sakit, kita pertaruhkan nyawa. Ketika istri mau melahirkan, susah sekali terus mempertaruhkan nyawa kita. Nah ini rahasia betul. Banyak suami-suami kalau sakit istrinya dia marah-marah, nggak ada harganya. Saya banyak kali pengalaman begitu kedengar. Asal marsai binata sorong biar gana kita. Holan naik murugi. Bahkan meleleh tak terlalu main itu surga. Ya. Asal ada terus dimarahinnya. Tapi suami kalau mau melihat keberhasilan ke depan, berkorbanlah untuk istri. Seperti Kristus berkorban untuk gereja, belajar kau berkorban. Kalau kita berkorban untuk istri gak pilih-pilih. Aku berkorban sama uang aja, tapi berkorban tenaga gak mau. Kesetok ini nanti tolong jumpa bantu jauh manusia. Bawa manusia, bayar korban bantu mau. Tadi bawa korban. Ya, kalau mau buat sukses rumah tangga kita harus berkorban tenaga, uang sampai nyawa kita korbankan untuk istri kita. Itulah rumah tangga. Karena mendapat anugerah dari Tuhan. Ayo. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Jadi mulai hari ini di pos banyak berkorban untuk si Mela ya, dan juga banyak berkorban. Ya. Silakan Efesus pasal yang kelima ayat 25. Efesus pasal 5 ayat 25. Silakan. Bisa? Ayat 25. Betul, ayat 25 silakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Iya, seperti Kristus mengasihi gereja, demikianlah suami mengasihi istrinya. Gimana caranya? Berkorban. Kristus mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya bagi gereja, bagi kita, bagi si Dimpo, termasuk bagi saya. Rumah tangga itu pengorbanan, bukan menuntut. Di dalam rumah tangga lah kita banyak berkorban, lebih dari berkorban di pekerjaan, di mana di rumah tangga lah tempat kita berkorban. Asal rumah tangga tempat berkorban, kalian lihat bahagianya rumah tangga kita. Seperti Kristus mengorbankan segalanya untuk gereja. Kalau Kristus rahasia selalu begini, aku untuk gereja hanya berkorban sampai berkorban. Asal belajar kalian berdua berkorban untuk rumah tangga kita, pasti bahagia rumah tangga kita. Berkorban mulai dari apa? Jangankan hanya uang, berkorban tenaga. Ayo sido ke bapak ke rumah saya. Ya. Jangan patang nama nutsi mulama.
Jangan lupa patang nama napu. Jangan lupa patang nama ngalopa. Ya, jadi muluh rumah tangga yang bapak tu. Jangan lupa patang ulah. Na patang imang ulah na jahat. Ang ulah na dinggan itu si tutu. Dan kiai muluh umak ko muluh bantu inata manusia. Jangan lupa ni. Ay bawan waduh urusan ni paru main tu manusia. Biasa doh tu manusia. Justru salut mama saya kalau saya bantu istri manusia. Saya bantu istri memasak. Saya bantu istri dalam hal apa? Karena bagi saya itu pengorbanan. Bukan saya melalui direndahkan seperti Kristus merendahkan dirinya untuk mengangkat gereja. Dan ini adalah perlakuan kita. Tadi kan ada begitu. Ya, ay moloro si matua mamereng. Di sana si dipos terbantu si melon manuci. Baru marga sekian balik suarok di harga. Bapak ke marok mubah. Manuci doho. Itu kan banyak begitu saudara-saudara. Ganti mamarok maho. Kau bantu si Tike masak. Terus manusia marganas. Iya ganti kau mulai buru-buru. Itu kan kita diomongin orang sama kita dan saya banyak alami itu. Tapi saya akan jawab, rumah tangga ini adalah pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan uang, pengorbanan tenaga, pikiran, bahkan nyawa kita korbankan demi kelangsungan rumah tangga. Kenapa? Karena itu anugerah Tuhan. Jadi saya harap ke depan si Tikos sama si Mela harus kerja sama-sama. Jangan pilih-pilih pekerjaan, ya. Apalagi si Tike ada karena dia bidan, kadang-kadang masuk pagi, kadang-kadang masuk malam. Kerja sama lah. Jangan patang hanya dana manuci, ya. Masuk ke manuci orang pani batu romar kesigit ban. Ini pos apa ke marok ban. Bisa gue soya apa manuci baik suatu rapak kedua bertinam guna nokai manuci suatu nama. Karena rumah tangga itu adalah pengorbanan. Ya, rumah tangga itu pengorbanan, semakin berkorban kita, semakin mulia kita. Saudara tahu rahasia kemuliaan Kristus. Semakin dia berkorban, semakin mulia. Semua lutut bertunduk kepada Kristus. Semua lidah mengaku. Kenapa? Karena pengorbanannya. Makanya jangan salah persepsi kita. Semestinya kita tidak ubah. Mulut tabirin nama tahu nolo kerjasama, tabiat mulia dia. Terus yang bergeseget itu mulia mau berjudi di pos. Terus rupi nada gua takut jual masuk kubur. Ikut hidup. Nak jangan sonari nak. Itu yang mati pasu tua. Ya. Kenapa saudara-saudara? Karena pengorbanan. Kalau rumah tangga enggak pengorbanan, kalau rumah tangga dulu enggak pengorbanan menuntut. Inilah yang tergantung suami istri. Kalau rumah tangga adalah tempat menuntut, kalau bangun pagi siapkan kopi, enggak dibuat kopi berantem. Ya, bangun pagi maunya siapkan handuk, mau mandi, semua. Ini akan susah ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau berkorban, saya bangun pagi kalau belum disiapkan istri kopi, udah kita bikin. Bagi saya enggak ada pantangan, saudara-saudara. Terhadap semua ini. Mula kamatana, mula lagi dan natana mangan, tuloy na magugus suara. Dok gusto ko na ako, mula lagi dan natana mangan, bago betulan ako. Biya ako lawa mau lah. Baso na gimana bang kamang ako baba, bago baba. Tema. Bahagia saudara, kalau kaya merantang. Dan kepada betul kita nasi mangano. Di ulang. Kenapa? Karena rumusnya adalah rumah tangga itu adalah pengorbanan. Semakin berkorban, semakin rumah tangga kita makin baik. Ya. Ini untuk suami. Jadi suami, bos, jangan kasar terhadap istrimu, bijaksana dan banyaklah berkorban sama dia. Sekarang untuk si Tike, ya, si Tike. Ya. Gimana si Tike? Ya, belajar tunduk kepada suami. Ya, kita baca ini, si Tike juga membaca ini. Saudara-saudara diperhatikan ya sedikit lagi. Tunduk terhadap suami. 1 Petrus. Silakan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-1 ayat 1. Silakan. 1 Petrus 3 ayat 1. Bisa, silakan.
Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Iya, tunduk, taat, ya, tunduk. Jangan melawan. Ini kadang-kadang kan ibu bukan tunduk, suka melawan. Belajar kalau di sesuatu belum cocok dalam hati kita, diam aja dulu. Ya, diiyakan aja. Jangan langsung melawan. Ya, misalnya dibilang ada pendapat begini-gini, udah tenang aja. Iya pak, nanti tunduk. Nggak ada keributan, saudara-saudara. Apalagi tunduknya seperti tunduk kepada Tuhan. Dengar-dengaran, tunduk. Itu sangat membahagiakan, saudara-saudara. Ya, demikian juga ya hormat terhadap suami. Masih Efesus pasal yang kelima. Hormat terhadap suami. Efesus pasal yang kelima ayat 33. Silakan. Efesus pasal 5 ayat 33. Silakan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Terus? Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Iya. Jadi istri mulai dari tunduk, yang kedua hormati suamimu. Ini si tiga ya. Semakin kau bisa tunduk kepada suamimu, hargai dia, hormati kekurangan kelebihan, belajar saling menerima, saling mengerti. Yang kedua hormati dia. Udah tahun kekurangannya tunas. Ada kekurangan pula itu. Hormati. Mulai di perkataan sampai di perbuatan. Akhirnya saudara-saudara sekalian, ya, pernikahan ini kalau anugerah Tuhan, suami bisa berlaku dengan baik sesuai Alkitab, istri bisa berlaku dengan baik. Rumah tangga itu mulai dari awal sampai akhir adalah rumah tangga yang membahagiakan. Sekarang banyak orang trauma berumah tangga. Di negara-negara maju banyak orang masuk rumah tangga. Kenapa? Rumah tangga itu penderitaan. Tetapi bagi kita belajar, Tuhan membuat anugerah ini supaya di rumah tangga kita bahagia. Tidak ada kebahagiaan apapun di dunia ini. Boleh saudara katakan, aduh, kebahagiaan di pekerjaan. Tidak ada. Kebahagiaan yang paling istimewa itu di rumah tangga. Di rumah tangga lah kebahagiaan. Segala kebahagiaan Tuhan curahkan ke rumah tangga. Kalau saudara nggak bahagia rumah tangga saudara mesti dipertanyakan. Kenapa saya nggak bahagia rumah tangga saya sih? Karena saudara nggak menghargai anugerah Tuhan. Kalau saudara menghargai anugerah Tuhan, tidak ada tempat yang paling bahagia di dunia ini kecuali di rumah tangga. Saudara bisa katakan, oh, kebahagiaan lain begini-begini, enggak. Saya dapat pastikan dan saya selalu bersaksi, kebahagiaan saya di dunia itu adalah di rumah tangga. Makanya pergi kemana-mana mau cepat-cepat pulang. Kenapa? Di rumah tangga saya bahagia. Pergi KKR kemana-mana selalu saya ingat, oh, mau cepat-cepat pulang. Ya, baru Dr. Masih bukan itu. Di rumah tangga itulah tempat kebahagiaan, tidak ada di tempat manapun. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangga agak bahagia, di rumah tangga lah penderitaan yang paling pahit di dunia ini. Tidak ada penderitaan yang paling pahit di dunia ini kecuali rumah tangga yang hancur. Rumah tangga yang tidak menghargai anugerah. Susah sekali. Bukan hanya dia, orang tua, famili, susah sekali. Penderitaan yang paling dasar adalah rumah tangga yang tidak menghargai anugerah. Tapi kalau rumah tangga itu ada dalam Tuhan, bukan hanya rumah tangga kita, orang pun menengok kita. Orang pun akan melihat. Saya seringkali dibilang, Pak, aku Pak Maksirun tuh Tina tuh besok dia rapat katanya. Kebetulan saya dengan istri saya kemana-mana sama terus. Asal gak kubawa dia kayaknya kehilangan saya, saudara-saudara. Bukan bahasa negatif, asal kemana-mana sampai orang tengok. Ya Bapak Maksirun tuh dia mingguan tuh bertinambunan istri saya, saudara-saudara. Ya, mulai dari dulu sampai sekarang. Asal itu mana mak, yang doa taubat, batur terlemas tuh hilang. Mula melayani itu dia, bapak malah melayani. Batur hilang hilang separuh tenaga kita, separuh tubuh kita. Alhamdulillah di mana doa pial, bangga saudara-saudara. Kenapa? Karena itu kebahagiaan kita. Kebahagiaan di dunia ini melebihi dari kebahagiaan apapun. Pernikahan itu adalah tempat
kebahagiaan. Paling membahagiakan itu rumah tangga kita. Makanya jangan lupa bahagia di rumah tangga kita. Yang kedua, kalau tidak bahagia di rumah tangga, penderitaan. Anak-anak kita menderita, orang tua kita menderita, famili kita menderita, rumah tangga yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Tapi siang ini saya percaya kita semuanya, Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, kita persiapkan diri kita, mau sama-sama kita akan melanjutkan acara berikutnya. Tapi menyanyi dulu kita satu nyanyian sebelum kita langsungkan acara berikutnya. Pemain musik standby, kita kenaikan pujian kita di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Pemain musik siapkan pujian ini agar kita masuk nanti ke proses berikutnya. Semua kita datang kepada Tuhan. Firman ini bukan hanya kepada mempelai ini, tapi kepada kita. Kalau mungkin dulu belum kita bereskan, mari hari ini kita belajar menikmati kebahagiaan anugerah Tuhan ini untuk membuat kita bahagia hari ini sampai selamanya. Pujian dan bawa semua bak, saya minta bangkit berdiri kita semua. Semua kita hari ini Tuhan kasih anugerah bagi kita supaya kita bahagia. Tuhan rencanakan rumah tangga kita rumah tangga bahagia. Kalau kau belum bahagia hari ini, koreksi.
kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Makanya menderita kita dalam rumah tangga kita. Tidak ada kebahagiaan apapun di dunia ini kecuali kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebaliknya, jika saudara menderita hari ini, baliklah, Tuhan, aku menghargai anugerah-Mu. Pasti Tuhan berikan kebahagiaan bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan apa menjadi hatinya Tuhan, suaranya Tuhan. Terutama untuk saudara kami akan diberkati pernikahannya. Saudara Tommy Dipos Siagian dan saudara kami Mela Santika Tinambunan. Tuhan, sehati kami keluarga ini mendoakan mereka. Bahagialah mereka. Apapun tantangan ke depan, apapun masalah ke depan, kalau mereka menghargai rumah tangga, firman-Mu berkata, Engkau akan menolong mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Untuk itulah kami datang. Masih banyak kekurangan mereka, ketidakmampuan mereka. Tapi setelah mendengar firman-Mu, mereka dikuatkan. Mereka pasti bisa. Mereka pasti bahagia. Dan kami akan kesaksikan ke depan, anak-anak kami ini bahagia di dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara. Terutama kepada kedua mempelai ini, bahkan kedua keluarga ini. Berkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Acara berikutnya. Baiklah, puji Tuhan, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya kita akan masuk acara selanjutnya, yaitu pernyataan janji nikah dari kedua calon mempelai, baik mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Waktu dan tempat kami berikan. Mulai dari janji nikah, jangan dihalangi. janji nikah Tommy Dipos Siagian kepada Mela Santika. Silakan, jelas suaranya. Iya. Ya, duluan Santika. Silakan. Janji nikah suami. Saya yang berjanji, nama Tommy Dipos Siagian, tempat tanggal lahir Medan 6 November 1992. Mengaku dan menyatakan di sini di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saya mengambil engkau, nama Mela Santika Tinambunan, tempat tanggal lahir 3 Lingga 27 April 1992 sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya, dan saya sebagai suami yang beriman akan tetap mengasihimu dan melayanimu baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan memeliharamu dengan setia selama kita hidup. Saya akan memelihara hidup suci dengan istri, menjadi bapa yang baik, anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada saya, mendidik mereka menjadi Kristen yang setia, dan saya menyatakan kesetiaan iman di dalam segala hal kepadanya sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Janji nikah istri. Saya yang berjanji, Mela Santika Tinambunan, tempat tanggal lahir 3 Lingga 27 April 1992, mengaku dan menyatakan di sini di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saya mengambil engkau, Tommy Dipos Siagian, tempat tanggal lahir Medan 6 November 1992, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Dan saya sebagai istri yang beriman akan tetap mengasihimu dan melayanimu baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat
maupun sakit, dan memeliharamu dengan setia selama kita hidup. Saya akan memelihara hidup suci dengan suami, menjadi ibu yang baik, anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada saya, mendidik mereka menjadi Kristen yang setia. Dan saya menyatakan kesetiaan iman di dalam segala hal kepadanya, sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Silakan di sini tanda tangani surat janji ini, surat perjanjiannya. Silakan tanda tangani. Kena fotonya ya. Ya, saya lagi yang tanda tangan sebagai gembala, mendengarkan dan menyaksikan apa yang kalian janjikan ini di hadapan Tuhan. Jadi bukan kepada manusia, bukan kepada keluarga, tapi surat perjanjian kalian ini ada dari Tuhan. Saya tanda-tangani sebagai gembala. Cincin, mohon yang mempersiapkan cincin pernikahan. Kalian berhadapan-hadapan. Cincin pernikahan ini tidak ada ujungnya, bulat. Itu artinya kalian berdua harus punya tekad bulat. Ya, saya harus bahagia dalam rumah tangga saya. Itu tekad kita. Pastikan itu. Saya menghargai anugerah Tuhan. Jadi cincin ini tidak ada ujungnya, bulat. Berarti tekad bulat. Jadi bulat dia, saudara-saudara. Apapun masalah hidupmu, bertekad kalian sehati, pasti mampu kalian melewati. Tidak ada ujungnya. Rumah tangga itu tidak berakhir di dunia ini, di pos nela. Kenapa? Rumah tangga kita ini sasarannya sampai ke surga, sampai menjadi mempelai Kristus. Jangan ringankan. Apapun masalah ke depan, sama-sama kalian saling menghormati. Kalian pasti mampu karena Tuhan memampukan kalian. Lebih dahulu, ini mungkin sisa 3 ya. Iya. Lebih dahulu si Tommy. Si Tommy mana? Olivsa. Iya. Jadi lebih besar tanganmu. Jadi bingung aku pikirnya punya si Tommy tadi. Jadi ya. Pasangkanlah cincin ini dengan memanggil nama Tuhan. Nanti sebutkan demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya menerimamu, sebutkan namanya. Saya menerimamu menjadi istri yang sah. Jadi supaya nggak main-main ini. Jangan pendengar nanti ada masalah-masalah ke depan. Ya, silakan sebutkan. Mulai, sudah cincin samamu? Demi nama Bapa, Anak. Dulu pegang tangannya. Pegang tangannya. Ulangi. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya menerima Mela sebagai istri saya yang sah. Amin. Baru kali ini kau pasang cincin, bagus gitu. Sudah cantik, udah Tike, pas. Sekarang si Santike memasangkan cincin ini kepada suaminya. Sama, apapun masalah kalian harus tekad bulat. Jangan pikir berakhirlah, tidak pernah ada pernikahan itu berakhir sampai selama-lamanya. Silakan
pasangkan, pegang dulu tangannya, baru kau sebutkan. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya menerimamu Dominipus Yegian sebagai suami saya. Amin. Bagus bikin, pelan-pelan aja. Memang rumah tangga itu harus menuntut kesabaran ya. Sudah? Sekarang kalian berdua berlutut. Silakan berlutut, kurang mundur sedikit ya. Mana Alkitabnya? Salah satu bawa Alkitab. Langsung berlutut aja. Mohon Bapak Imam Unsong dengan Pak Tohab Sihombing sama-sama kita datang untuk mendoakan. Boleh mundur dikit lagi supaya bisa Alkitab ini kau tetapkan. Kalian lipat tangan berdua. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tekad kalian suami istri saling melayani, saling melengkapi. Datang kalian kepada Tuhan, silakan masuk. Semua keluarga mendoakan, semua bangkit berdiri kita. Ini doa restu kita kepada mereka. Hari inilah kita doakan supaya rumah tangga mereka ini berhasil, rumah tangga mereka ini bahagia. Tuhan lebih dulu melayani kepada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Datang kepadamu, kedua calon mempelai ini ada di hadapanmu, meletakkan tangan mereka di atas firman-Mu, karena firman-Mu adalah dasar pernikahan mereka. Tuhan Yesus, detik ini, hari ini, mereka datang kepadamu, memohon berkat-Mu Tuhan, menerima anugerah Tuhan, memberkati, membahagiakan mereka, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, lemparkan tangan-Mu, hamba-Mu merupakan tangannya Tuhan, untuk memberkati mereka. Haleluya Tuhan, haleluya, genapkan firman-Mu. Jadilah bagi mereka berkat-Mu, jadilah anugerah Tuhan melimpah kepada Timur, kepada Medan dan Tigris. Tuhan, hari ini Engkau berkati mereka, nyatakan kuasa-Mu. Apapun masalah ke depan, apapun kesulitan ke depan, Engkau berkata Engkau yang menolong mereka. Tidak ada yang bisa diperbuat manusia. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat, bukan hanya jasmani, berkat jasmani rohani. Semua masalah dapat diselesaikan, menjadi bangsa yang bahagia sejak sekarang ini dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu sudah memberkati, terus memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Doa kalian sedang didengar oleh Tuhan. Sebagaimana firman yang sudah kalian dengar tadi, bahwa kau mendapat anugerah dari Tuhan, mendapat lebih dari harta pun. Hari ini kau dinikmati, kalian sudah resmi suami istri. Coba tengok bahasa berikutnya, buka tudungnya. Ya, kalian sudah sah suami istri berhadapan. Cara selanjutnya pembukaan tudung mempelai wanita oleh mempelai pria. Lo ya ilmunya. Baik dulu, sudah serius dulu, oke. Ya. Dibukanya dengan kasih. Si Dipos sekarang ini sudah sah bahwa si Mela Santike ini menjadi istrimu. Perlakuan pertama kami saksikan apa yang engkau perbuat baginya, karena ini sudah sah menjadi istrimu. Silahkan apa yang mau kau perbuat hari ini. Kami saksikan. Buka tudungnya, bagus, baru mau dicium, karena ini sudah sah menjadi istrimu. Silahkan buka tudungnya baik-baik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dua tangan. Ya, silakan. Oke. Sampai ke belakang. Tengok dulu sampai ke belakang. Kalau sudah bagus baru kau cium, jangan terburu-buru. Tengok dulu belakang dulu, udah pas. Ininya si Santike itu atau tadi terganti, siapa tahu diganti tadi di tengah jalan. Di belakang masih belum beres kan udah sampai ke belakang. Itu pelayanan pertama. Sampai rapi dulu ini. Bagus. Udah. Ininya dia. Jadi ini sah sudah jadi istrimu. Mau kau cium, mau apa, silakan. Oh, takut kau? Ayo, cium keningnya. Cium keningnya. Tepuk tangan semua, tepuk tangan semua. Tuhan, ya, kita saksikan mereka diberkati oleh Tuhan. Tangisnya bukan tangis sedih, tangis bahagia. Karena kalian sudah datang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena gak mau diungkapkan ya bagaimana kebahagiaannya hari ini. Kita bisa hadir hari ini menyaksikan pernikahan ini karena betul-betul anugerah dari Tuhan. Tolong Pak acara berikutnya. Acara selanjutnya sungkem kepada kedua orang tua. Jadi kalian mohon doa restu. Mohon doa restu. Sujud ada Pak Tinambunan lebih dahulu. Silakan duduk. Sidang jemaat silakan duduk. Tolong Pak Tinambunan dikasih jalan karena mereka ini mau sungkem, mau mohon doa restu kepada keluarga Pak Tinambunan dulu. Ya. Ada bunga, mana tadi bunga yang mau diserahkan kepada orang tua? Ya. Kalian datang kepada orang tua, si Tike minta doa restu Pak, restu pernikahanku ini Pak. Mampukan saya supaya saya mampu membina rumah tangga. Minta dengan sungguh-sungguh kepada orang tuanya, berlutut. Ya karena nggak mampu. Kalau bukan doa orang tua nggak mampu menghadapi rumah tangga. Pertama dulu si Tike, ya sujud berlutut di depan bapak, di depan mama, baru nanti mengikut si Dipos. Ya. Pak Tinambunan, doakanlah anak-anak kita ini menjadi rumah tangga yang bagus. Kalau di sini dulu menjadi rumah tangga yang bagus. Hari inilah doa itu Pak Tinambunan sama Ibu sampaikan sebagaimana firman tadi, rumah tangga yang bahagia. Apapun kekurangannya kita mampu mendukung. Silakan Tike pelan-pelan datang kepada Bapak. Melayani lebih sungguh, musik saja, pelan saja. Silakan. Terima dengan doa.
ikuti kau dari samping, ikuti. Iya, berlutut. Sama mama duluan silakan berlutut. Berlutut sama mama dan minta doa restu. Bilang. Orang tua doakan rumah tangga yang baik. Kepada Bapak, doa Bapak sangat menentukan, doa orang tua sangat menentukan. Minta doa. Pak Dipos, silakan minta doa sama mertuamu. Minta doa sama mertuamu. Perlu? Ya, silakan. Minta doanya Inang bilang, iya tutup. Minta doanya Inang bilang, iya. Iya. Dipos minta doa sama mertuanya. Minta doa Tuhan. Doakan. Peluk mertuamu, peluk cium. Dipeluk ya. Iya. Doakan. Sekarang kepada keluarga Siagian. Silakan lebih dahulu kepada ibu. Siagian duluan. Siagian kasih sama ibu. Minta doa. Doakan saya, Bu. Doakan menjadi rumah tangga yang bagus. Peluk. Silakan. Ya, berdoa. Minta doa agar rumah tangga bahagia. Iya, Sitike minta doa sama mertuanya. Iya, sama mertuanya. Apa-apa dipeluk. Tanda kasih sayang. Iya. Oke. Iya. Mempelai sudah bisa tempat duduk. Terima kasih atas doa restu baik dari keluarga mempelai wanita, mempelai pria. Kita doakan mereka. Air mata kita bukan air mata sedih, tapi air sukacita kita. Mendoakan mereka nanti rumah tangga yang bagus. Ke depan kita saksikan bagaimana mereka indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Saya kira untuk kedua orang tua boleh kembali ke tempat masing-masing. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kita sudah berkati oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dan Tuhan sudah memberkati acara pemberkatan nikah dari saudara kita ini. Dan doa kita bersama supaya keluarga yang sudah baru dibentuk oleh Tuhan ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntutan firman Tuhan.
Ya, tiba waktunya kita berikan persembahan, kita akan pujian kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh. Boleh kita tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Tangan Tangan-Nya memimpinku di tengah badai dunia, menangguhkan hatiku. Tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bagian kedua. Imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandangku sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang makmur. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang ke tempat tinggi, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang makmur. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kita yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, tanda kasih kita kepada Dia. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan acara kita, yaitu doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala GPT Mandala. Kita nyanyi sekali lagi. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Diharapkan kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku.
akhir ibadah kami ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau sudah memberkati setiap rumah tangga kami, bukan hanya kedua mempelai ini, tapi kami semua yang mendengar firman-Mu, kepada kamilah berkat itu Tuhan. Rumah tangga kami adalah tempat yang membahagiakan, dan itulah menjadi kerinduan kami Tuhan. Semua kegiatan kami hari ini, kehadiran kami, pengorbanan kami, apapun yang kami lakukan untuk ibadah ini, Tuhanlah yang memberkati. Kolekte yang kami kumpulkan, Tuhan juga memberkati, membalaskan, pakai untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kelanjutan acara ini dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami rindu di acara ini, kami bahagia semua, dan nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Kami datang hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam. Kami serahkan kepada acara selanjutnya. Bapak Pasar Ibu akan memandu kita untuk berfoto bersama. Nanti beliau akan memandu kita sekalian lagi untuk acara resepsi. Jadi masih ada kesempatan berfoto-foto sebelum acara resepsi nanti jam 1. Kami silakan kepada Pak Pasar Ibu untuk memandu kita, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Jadi untuk itu kita pengantin sama Amang Pendeta dulu foto yang terlebih dahulu. Foto bersama dulu Pak.